Seberapa sering kamu mendengar kata "oke" dalam kerumunan, di media sosial, atau bahkan saat ngobrol santai dengan teman? Tanpa sadar, kita sudah menjadikan kata ini sebagai bagian dari keseharian, seolah-olah tak ada yang bisa menggantikannya. Namun, pernah gak sih kamu bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal kata ini? Kok bisa sih sepopuler itu? Jelas, banyak yang menganggap "oke" sebagai hal biasa. Tetapi, seperti banyak hal lainnya, ada cerita tersimpan di baliknya yang mungkin kamu belum pernah dengar. Ayo kita bahas sejauh mana perjalanan dari kata "oke" ini dalam sejarah. Mungkin kamu akan terkejut mengetahui bahwa kata ini ternyata bukan hanya sekadar ungkapan sepakat, tapi memiliki akar yang lebih dalam dan berwarna. Chapter pertama ini akan membawa kamu menyelami asal-usul dan konteks kata "oke", dari mana ia berasal, dan bagaimana penggunaannya bisa menjangkau belahan dunia yang berbeda. Chapter 1, Asal-usul menarik, "oke". Kita mungkin menganggap "oke" sebagai kata yang sangat sederhana. Tapi tahu gak sih, bahwa asal-usul kata ini bisa bikin kamu ternganga? Ada banyak teori tentang bagaimana "oke" lahir, mulai dari versi paling konyol sampai yang lebih masuk akal. Salah satu asal-usul yang populer adalah dari bahasa Perancis, "au quai", yang berarti di pelabuhan. Ada juga yang bilang dari sebuah frasa dalam bahasa Yunani, "ola kalisti", yang artinya semuanya baika. Yang jelas, banyak yang menjelaskan asal-usul "oke", tapi yang paling menarik, bisa jadi kamu menemukan beberapa di antaranya terdengar kurang meyakinkan. Sekarang, bayangkan jika "oke" gak pernah ada. Mungkinkah kita akan memiliki banyak kata lain untuk mengisi kekosongan saat merasa setuju? Semakin kamu menggali, semakin jelas bahwa kata ini lebih dari sekadar bunyi. Kamu tidak akan percaya seberapa sering kata ini muncul dalam percakapan sehari-hari, dan mengapa kita merasa nyaman menggunakannya, tanpa sadar menciptakan kebiasaan yang membuat kita terjebak dalam ritme komunikasi yang monoton. Chapter 2, Kejutan di balik ketidakpastian. Setelah menyelidiki asal katanya yang mengagumkan, mari kita lihat bagaimana "oke" diadopsi dalam berbagai budaya. Ternyata, pemakaian kata ini sangat bervariasi. Misalnya, di Jepang, satu kata ini memiliki konotasi yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Di satu sisi, kita menggunakannya untuk menegaskan persetujuan, di sisi lain, di tempat lain, bisa jadi ini hanya cara untuk menunjukkan interaksi yang lebih formal. Ingat gak sih, beberapa tahun lalu ada istilah "oke boomer"? Ungkapan ini mencerminkan penggunaan "oke" dalam konteks yang lebih tajam. Itu menunjukkan bagaimana kita berkomunikasi tidak selalu harus melalui kalimat yang panjang, kadang cukup dengan satu kata. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup tanggap memperhatikan bagaimana kata ini telah berubah seiring waktu? Ataukah kita terlalu nyaman dengan makna yang sudah kita kenal, sehingga mengabaikan nuansa yang mungkin lebih dalam? Chapter 3, Kata yang sederhana, artinya dalam. Nah, saatnya kita kontestin apa yang membuat "oke" sangat spesial. Kata ini hadir di berbagai jenis situasi, dari obrolan santai dengan teman sampai dalam diskusi profesional. Seakan menciptakan jembatan komunikasi yang membuat kita tidak repot menjelaskan detail. Kita bisa setuju tanpa harus bertele-tele, dan disinilah letak keindahan kata ini. Tapi, ketika kita terlalu sering menggunakannya, terkadang kita malah lupa untuk benar-benar mendengarkan. Kita menjadi terbiasa dengan mekanisme ini hingga melupakan apakah itu benar-benar "oke" bagi kita. Ini ironis, kan? Jadi, mungkin sekarang saatnya untuk lebih memperhatikan apa yang kita sebenarnya setujui saat berkata "oke".
Apakah kita tetap memiliki keaslian dalam komunikasi, atau sekadar mengikuti arus? Dengan pertanyaan ini, kita sudah mulai membuka perspektif baru terhadap interaksi sehari-hari. Chapter 4, Dampak Global dari Satu Kata. Menariknya, oke, tidak hanya menjadi kata yang bersahaja, namun juga memiliki dampak yang cukup besar dalam lingkup sosial. Misalnya, dalam perniagaan dan diplomasi. Melalui satu kata ini, banyak kesepakatan dibentuk, kontrak ditandatangani, dan keputusan diambil. Disinilah kekuatan panjang dari kata ini terasa nyata. Tanpa kita sadari, satu kata bisa jadi pintu gerbang menuju banyak diskusi dan interaksi yang lebih mendalam. Oke, menjadi semacam simbol kesepakatan global, seolah bridging di antara berbagai budaya dan bahasa. Bayangkan seandainya kata ini hilang dari peredaran. Apakah akan mengubah cara kita melakukan bisnis atau bahkan berkomunikasi dengan orang lain? Tentu saja, ini bukan sekadar menyoal satu kata, tapi bagaimana kita berinteraksi dan berkolaborasi sebagai makhluk sosial juga. Keberadaan kata ini menjadi penting banget bagi banyak orang di seluruh dunia, yang terkadang kita anggap remeh. Chapter 5, Refleksi dalam setiap oke. Di akhir semua pembicaraan ini, kita sampai pada kesimpulan sederhana. Kadang, satu kata punya makna jauh lebih dalam dari yang kita duga. Oke, sudah menjadi bagian dari kita, sering menciptakan spiral komunikasi yang tanpa kita sadari. Dalam setiap oke yang terlontar, ada elemen keaslian, kesepakatan, sekaligus pertumbuhan pribadi. Yang perlu kita lakukan adalah terus melakukan refleksi. Apakah saat kita bilang, oke, kita benar-benar setuju, atau hanya mengalir tanpa tujuan? Jadi, mari kita ambil momen ini untuk berpikir. Coba deh tengok kembali setiap interaksi kamu. Tidakkah kamu merasa bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita butuh lebih dari sekadar oke untuk memahami satu sama lain dengan lebih dalam? Mungkin, hidup ini lebih kompleks daripada sekadar persetujuan instan yang kita buat dengan kata yang sama, iya kan? Jangan lupa untuk subscribe ke Memoria agar kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.